ya. Cinta hakiki adalah cinta pada sang ilahi. Ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, Allah pun akan membalas cinta kita dengan cinta yang berlipat-lipat ganda. Maka apa yang tidak akan kita dapatkan ketika Allah sudah mencintai kita? Kita akan mendapatkan segalanya. Jangankan harta, dunia dan seisinya pun Allah akan berikan. Akhirat yang indah pun akan Allah berikan ketika Allah sudah cinta sama kita. Nah, berarti kan kita harus mengundang cintanya Allah. Nah, dimulai dengan kita mencintai Allah dengan sepenuh. Walaupun pada hakikatnya Allah tuh cinta sama kita, gitu ya. Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Buktinya orang-orang yang nggak sholat aja masih Allah kasih rizki. Itu kan bukti sayangnya Allah. Gitu ya. Itu bukti sayangnya Allah. Maka kita harus balas cintanya Allah itu, ya, dengan cinta hakiki, cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang benar-benar tulus pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menjalankan seluruh seluruh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hikmah selanjutnya adalah sabar dalam taat sama dengan terlepas dari ujian. Nah, gini Bapak dan Ibu, ketika kita diberikan ujian, kemudian kita banyak ngedugelnya, itu sebetulnya kita sedang melipat gandakan eh, apa musibah bagi kita, atau kita melipat gandakan eh, apa kalau dalam tanda kutip mungkin kesengsaraan kita gitu ya. Kita udah misalnya diuji dengan harta yang kurang gitu ya. Kita ngedumel, kita malah menyalahkan Allah. Itu akan membuat kita akan semakin diuji gitu ya. Akan membuat kita akan semakin lama keluar dari ujian tersebut. Ya, Allah bahkan akan mungkin akan mengekalkan ujian itu gitu ya. Sampai kita benar-benar sadar, oh ini ujian dari Allah, saya harus terima. Kita diuji dengan anak misalnya. Kita banyak ngedumelnya terus gitu ya. Allah akan menambah ujian tersebut. Bisa jadi anak kita tadinya kenakalannya ya nggak seberapa gitu. Tapi kita nggak sabar dengan itu. Suatu saat bisa jadi Allah akan menguji kita dengan anak kita yang lebih nakal daripada sebelumnya. Atau bahkan mengujinya dengan hal-hal yang lain yang lebih parah dari itu. Nah, maka Bapak dan Ibu, ya, sabar dalam taat itu akan melepaskan kita dari ujian. Ya, walaupun pasti akan ada ujian yang lainnya gitu ya. Tapi ketika kita sabar dalam taat tersebut, kita akan tenang dalam melewati ujian. Nah, ini ya setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Yang ini menumbuhkan ketaatan pada Allah dan kecintaan padanya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Nabi Ismail pun berubah menjadi atau diganti dengan seekor seekor domba. Bapak, misalnya kita diuji dengan harta kita yang kurang, tapi kita bersabar, kita terima ini mah kita apa ini ketetapan dari Allah, tapi kita terus berusaha misalnya terus berusaha menambah mencari pekerjaan yang lebih layak gajinya, itu akan Allah ganti gitu ya. Usaha-usaha kita, kesabaran kita ketika gajinya masih kecil gitu ya. Ketika kita mungkin makan cuma makan telur aja gitu ya, makannya sangat terbatas sekali. Itu akan Allah ganti suatu saat dengan sesuatu hal yang lebih baik. Nah, artinya terlepas dari ujian yang satu ujian tersebut. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini salah satu inti dari hikmah ketakwaan atau hikmah ketakwaan, hikmah dari berkurban. Dan inilah salah satu tujuan berkurban, yaitu apa? Meningkatkan atau menghidupkan, ya, menghadirkan ketakwaan pada diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumha wala dimauha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Allah tidak mendapatkan atau ya Allah tidak mendapatkan dagingnya dan tidak juga mendapatkan darahnya, tapi Allah mendapatkan ketakwaan dari kalian. Allah nggak butuh itu darah, nggak butuh daging,
Yang Allah butuh adalah keikhlasan dan ketakwaan dari kita. Jadi yang namanya apa kurban itu intinya pada ketakwaan. Jadi punten ketika yang kurbannya itu malah ria gitu ya, yang kurbannya itu nggak ikhlas, itu lebih baik nggak kurban. Ya, kalau